Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bisa dipertemukan kembali dengan siswa dan siswi, anak-anakku semua yang sekarang sama-sama sedang berada di rumah, sedang belajar secara online. Mudah-mudahan dipermudah, dilancarkan, baik dari segi pemikiran, otaknya dilancarkan, fisiknya disehatkan, kemudian HP-nya dibarukan, kuotanya lancar jaya, sinyalnya cepat seperti kilat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah masuk pada pembahasan bab 2, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Kawah akan Bapak jelaskan kembali pada hari ini tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Simak, dan tentunya jujur, amanah, dan istiqomah ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, next. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jujur, yaitu surah Al-Baqarah ayat 42. Kita baca, nanti diikutin oleh kalian semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Wala, la di sini ada mad asli karena huruf lam menghadapi alif, 2 harokat panjangnya. Talbisul, ada alif lam di sini, di atas lam ada sukun. Ingat, ketika di atas lam ada sukun bukan tasdid, maka itu alif lam qamariyah. Al-haqqo bil, alif lam qamariyah. Ba, ini mad asli. Tini watak, ketika ada kaf di sukun, tak bunyinya. Tumul, alif lam qamariyah. Al-haqqo wa ada ikhfa, ta, mim sukun bertemu dengan ta, idhar safawi. Ta'lamun, madarid disukun. Panjangnya 6 harokat. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kebatilan ini kebohongan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kalau kita tahu bahwa itu benar, maka kasih tahu kepada orang lain dan kepada diri kita bahwa itu benar. Dan kalau itu salah, maka katakan salah. Jangan yang salah dikatakan benar dan benar dikatakan salah. Maka itu sudah termasuk orang yang tidak jujur. Next. Pengertian jujur, catat dengan baik. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itulah yang sesungguhnya, apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itu adalah pengertian jujur. Kalau tadi di awal kita membahas tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan sikap jujur, dan sekarang kalian akan dihadapkan dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang membahas tentang jujur. Baca ya, ikutin semuanya. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Bukhari.
Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Bukhari, berarti hadis ini sahih, betul-betul dari Rasulullah SAW, dan kita jangan ragu kebenarannya. Jujur itu mujur, jujur itu beruntung. Nah, beruntungkah orang yang jujur? Beruntung. Orang yang jujur akan dicintai oleh sesama. Orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang. Orang yang jujur akan mendapatkan rezeki yang banyak, dapat memiliki pekerjaan yang bagus, dapat memiliki nilai yang baik, dapat menjadi orang yang sukses, dapat menjadi orang yang berprestasi. Itu keuntungan orang yang jujur. Maka arti dari hadis ini, dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan atau keberuntungan, dan kebaikan itu membawanya ke surga. Selain beruntung hidupnya di dunia, maka orang yang jujur akan beruntung ketika nanti sudah masuk ke alam akhirat. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu keuntungannya. Next. Contoh jujur kemarin sudah dikatakan, Nabi Muhammad SAW adalah contoh seutama-utamanya contoh yang paling baik Nabi Muhammad. Beliau saking jujurnya maka digelari Al-Amin. Arti Al-Amin dapat dipercaya. Oke, next. Hikmah atau manfaat jujur. 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapat banyak teman, mendapat ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kejujuran itu mahal. Banyak orang yang pintar tetapi tidak jujur, dan pintar saja itu tidak akan membuatnya beruntung dan selamat. Banyak di sana tuh para pejabat masuk ke penjara karena korupsi, mereka tidak jujur. Pintar tidak cukup, tapi pintar harus dibarengi dengan kejujuran. Oke. Materi yang selanjutnya yaitu tentang amanah. Ada ayat Al-Quran lagi. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amanah yaitu terdapat pada surah Al-Anfal ayat 27. Nih, surah Al-Anfal yaitu surah nomor ke-8, ayatnya 27. Kita bacakan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, mad jaiz munfasil, panjangnya 4-5 harokat. Ayyuhal, alif lam samsiyah, karena di atas lam ada syiddah. Allazi, huruf za beda dengan da. Za, ujung lidah di gigi atas. Zina, mad asli atau mad tabi'i.
Amanu mad badal, ya, karena ada hamzah dan di atasnya ada fathah berdiri. Amanu, dan terletak di awal kata. Amanu mad badal 2 harokat. Banu la takhu kha huruf kha. La takhunullaha, tafkhim atau tebal pada lafaz Allah. War alif lam samsiah, karena di atas lamnya ada syiddah atau di atas ro ada syiddah, atau setelah lam yaitu ada huruf samsiah yaitu ro, dan ro ini termasuk tafkhim tebal. War-rasula wa takhunu amanatikum wa itu dinamakan dengan izhar syafawi. Wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, ini adalah dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amanah. Amanah dapat dipercaya. Next. Nah, ini adalah macam-macam amanah. Amanah kepada Allah. 1. Amanah kepada Allah. Awas, macam-macam amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah nama lainnya adalah bertanggung jawab. Yang kedua, amanah kepada manusia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Jika diamanahi, sampaikanlah. Jika dititipi oleh teman kita, maka sampaikanlah. Jika disuruh orang tua untuk membayar buku uangnya, maka bayarkan ke buku. Jangan dibelikan kuota. Kalau disuruh mama pergi ke warung untuk belanja, beli cabai, maka belikanlah uang itu. Jangan dipakai jajan yang lain. Itu adalah bentuk amanah. Oke, next. Dan jenis amanah yang selanjutnya adalah amanah kepada diri sendiri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Tepati janjimu. Kalau kamu berjanji, maka harus ditepati. Jangan berbohong. Janji itu mahal. Oke, selanjutnya, hikmah atau manfaat orang yang amanah. Dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak. Simpati ini adalah perhatian dari orang lain. Orang yang amanah akan diperhatikan oleh orang lain. Hidup sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang amanah dari sekarang atau amanah dari dulu, maka masa depannya akan sukses, masa depannya akan cerah, tidak madesu, tidak masa depan suram. Berbuat baik kepada orang lain sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu materi tentang istiqomah. Istiqomah
jangan salah menafsirkan, bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Tapi istiqomah ini adalah sikap mahmudah, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah bagai batu karang, tak bergeser meski dihantam gelombang. Ya, ini istiqomah. Ya, harus kuat pendirian, harus matang pemikiran. Itu adalah istiqomah. Kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka harus selalu berbuat kebaikan. Jangan sampai kita sholat, setelah sholat terus maksiat. Oke, next. Ini macam-macam istiqomah. Istiqomah itu dalam hal apa saja sih? Yang pertama, istiqomah dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tahan dulu, nun disyidah itu hukumnya gunnah. Alladzina qalu rabbuna Allah mim disyidah, maka hukumnya gunnah juga, mim harus ditahan. Summastaqamu fala fa sama seperti huruf F atau V, fa fala fa merapatkan dua bibir, bibir atas dan bibir bawah, dan dihembuskan sedikit nafas. Fa fala khawfun alaihim. Fun'a tanwin bertemu dengan ain, ini disebut dengan izhar halqi. Walahum yahzanun. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, orang yang percaya iman kepada Allah berarti. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Orang yang selalu istiqomah akan selalu yakin bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan, bahwa dia akan selalu lancar dalam menjalani kehidupan, dan dia akan mengalami kesuksesan, dan dia tidak pernah bersedih hati. Buat apa bersedih hati? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah PHP, pemberi harapan palsu. Allah selalu janjinya ditepati. Jika diamanahi, sampaikanlah. Oh, ini salah nih. Next. Hikmah atau manfaat istiqomah. 1. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rasa takut dan sedih. Buat apa takut? Buat apa sedih? Kan ada Allah. Mendapatkan kesuksesan di dunia karena tekun dan ulet. Istiqomah dalam beribadah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. You